Dulu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Kita lanjut lagi di pertemuan ketiga. Pertemuan ketiga ya kita ya. Sudah harusnya di keempat tapi ini yang ketiga. Tentang praktikumnya properti dan metode. Terus teorinya bagaimana. Udah gitu, mungkin di YouTube slide yang ke berikutnya kita akan belajar tentang konstruktor itu sendiri. Objek ini objek lanjut lah ya tepatnya satu bundle ke depan mungkin satu inheritance itu apaan. Mungkin itu akan tayang di pertemuan keempat gitu ya, pertemuan keempat. hmm, Kayak kita ngebahas dulu apa tentang teorinya dulu. Teorinya sudah dibagiin sih sebenarnya dari minggu kemarin, dari hari Minggu pas kemarin ya. Mungkin kalau udah baca, nanti akan nongol slide tentang konstruktor itu sendiri apa dan bagaimana, objeknya itu juga bagaimana selanjutnya. Baru kita bahas tentang codingnya ya teman-teman. Karena juga kita akan ngebahas codingnya juga gitu. Sebelum kita ngebahas coding, kita akan ngebahas ini sendiri ya. Properti method dulu, seperti apa dan bagaimana. Ini mohon maaf masih sistem ceplok-ceplok gitu ya slide-nya karena saya nggak punya buku teori dasarnya sendiri gitu. Ketika di slide 19-20 ada beberapa orang mengatakan field atau properties atribut atau atribut adalah data yang bisa kita sisipkan di dalam objek. Namun sebelum kita memasukkan data atau sisipin itu di dalam filenya itu kita harus mendeklarasikan data apa saja yang kita miliki di dalam objek tersebut untuk dideklarasikan kelasnya. Membuat sebuah file sama seperti membuat variabel namun ditempatkan di blok list, namun diawali dengan kata kunci var. Jadi properties itu kata kuncinya var. Seperti ini, jadi ada kelas person di mana di dalam kelas person sendiri ada var. Ada nama, ada alamat, ada country. Nah, perbedaannya apa dari metode properti sendiri adalah merepresentasikan data atau keadaan dari sebuah objek. Variabel atau var yang ada di dalam objek member variable. Sama sepertinya variabel di dalam PHP ditambah dengan sebuah visibility di depannya. Itu properti ya. Ya contohnya yang mungkin public aja ya. Jadi properti sendiri itu bisa dikatakan visibility lanjut lah ya. Kita akan ngebahas akan lanjut. Tapi eh nggak tahu ya. Kalau kita bongkar semua tentang OOP ya, kita bongkar semua tentang OOP sendiri ya. Dan gabung ke PHP MVC itu dan Laravel kayaknya sih waktunya nggak ini ya. Dalam 16 kali pertemuan itu nggak ketemu itu di situ. Karena emang gitu, memang ada kalau kita di kampus lain yang besar ya. Kita ngomongin kampus yang besar aja ya, nggak ngomongin kampus kecil kita yang ISTA ya lah ya. Jadi kalau emang kalian keahlian S1-nya adalah software engineering mau IF maupun SIF, itu software engineering itu kalau software engineering itu emang natif OP dan framework ya selanjutnya tuh di situ. Software itu juga software engineering ya gitu teman-teman berbeda ya gitu. Berbeda dengan yang gado-gado kayak kita tuh di sini gitu. Gak peduli mau engineering maupun kagak engineering. Iya, gimana caranya? Caranya gimana gitu. 14 kali pertemuan kuliah UTS mau jadi 16. Itu si mahasiswa paham.
atau mengerti minimal baca kode program. Mau mahasiswanya mau tipes, mahasiswanya mau jungkir balik sekalipun itu nggak peduli gitu kampus kita. Yang penting jadi syukur-syukur bisa baca coding, logika codingnya nyampe gitu dalam satu semester. Emang kalau kalian juga ngambil kursus Laravel ya, atau masa apa bahasa pemrograman yang lain, sengerti-ngertinya kita udah belajar kayak saya aja, sepaham-pahamnya belajar coding program. Jika kalau kita belajar mengenal bahasa pemrograman yang baru ya, itu serasa itu kita harus, kalau pribadi saya karena bukan saya orang pintar ya, ya harus ngulang lagi gitu ya, flashback sedikit lah gitu. Flashback kayak saya pernah belajar Java. Java bikin aplikasi Eclipse dan Java sendiri ya di Android gitu ya. Java Eclipse gitu zaman dulu sama Java Android gitu ya. Itu ketika kita belajar Flutter ya, belajar Flutter, eh belajar Flutter. Saya nggak menyalahkan lah ya, tapi pas lagi kita belajar, saya belajar Flutter, emang gitu ya. Di Eclipse itu dia pengajarnya baru bisa untuk bahasa sendiri lah ya, untuk bahasa sendiri. Terus yang kedua, kalau yang ini ya teman-teman yang mana? Yang apa Android Java khusus gitu ya, Java khusus. Dia udah pakai SDK, udah pakai Android Studio bedanya. Dulu Eclipse sama Android Studio tuh beda gitu. Eclipse tuh lebih parah lah ya, lebih parah, lebih susah, lebih jauh emang betul ke Flutternya kalau pembanding ke Flutter. Tapi kalau pembanding ke Android Studio agak dekat. Nanya pas lagi yang ngajarin saya, temennya temen saya gitu ya. Aku kan memang dengan harga segitu mungkin bagi dia tuh kurang ke sayanya. Sehingga maka cara ngajarnya kurang enak atau emang dianya gitu ya, atau emang dianya emang begitu gitu. Dikatakan untuk apa ya? Dikatakan untuk pribadinya iya emang bisa ngajar, tapi ya mungkin harga segitu kali atau gimana saya juga jadi agak kurangin ya. Agak kurang, jadi emang belajar nggak waktu itu nggak kayak kursus, tapi dia sifatnya bukan kayak lembaga kursus pribadi aja, berapa orang gitu. Tapi kan namanya bukan yang tadi saya bilang bukan lembaga kursus. Jadi dan yang kedua juga uang kursusnya ya kurang, jadi agak kurang enak aja. Dia kurang ke bawah gitu. Kalau nggak ada tanya detail, dia nggak akan jawab gitu. Nah, balik lagi ke materi. Nah, ini perbedaan properti ya. Kalau di properti sendiri, dalam sejarahnya OP gitu ya, dalam sejarahnya OP, visibility itu ada tiga ya. Ada tiga. Pertama, public, protect, sama privat di sini. Dan di sini akan ditunjukkan secara praktek apa fungsinya, gimana fungsinya si publik sendiri lah khususnya. Nah, untuk metode sendiri adalah mempresentasikan perilaku dari sebuah objek gitu. Ditandai dengan kata-kata function. Bisa juga ditambah dengan visibility gitu jadi depannya. Bisa ditambahin, bisa nggak ditambahin gitu teman-teman. Nanti dalam video keduanya mungkin ini yang nggak ditambahinnya ya gitu. Yang video pertamanya. Ini contoh dalam sebuah kelas mobil si public itu si variabelnya mana ya? Nah ini apa si pro- si propertinya gitu ya.
Itu ada public, nama variabel dari sebuah kelasnya itu bla 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 bla. Nah, kalau yang public function itu adalah variabelnya dari sebuah variabel properti. Gitu. Kita kita membuat sebuah function dari eh, apa variabelnya kelas. Itu kita menggunakan sebuah metode di dalamnya yaitu function. Ini contoh gitu ya, contoh. Oke, ini contoh. Di situ ada sebuah produk lah itu. Ada sebuah produk. Nama kelasnya produk, bla 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 bla. Di sini propertinya itu adalah judul, penulis, dan harga itu di situ. Di mana produk itu sebenarnya memiliki properti, yaitu di komik dan games, gitu, komik dan games. Di mana variabel yang akan kita tulis yang ada hubungan dengan komik sama game itu apa aja sih sebenarnya gitu. Yang sama gitu antara komik sama games, yaitu ini, jadi logikanya ada sebuah produk gitu ya, sebuah produk yang dimana produknya itu berbau apa ya, eh mm, 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 yang ada hubungannya gitu, yang ada hubungannya sebuah seperti gambar-gambar komik lah gitu. Tapi ini ke ya namanya ini khusus ke mana ya, ke anak-anak Gen Z atau ya atau Gen Alpha ya. Jadi ada games yang gak seperti ke arah kartun, komik juga kartun. Nah, apa sih gitu yang menjadi penghubung produknya dia gitu, yang sama gitu. Dua hal yang berbeda tapi memiliki kesamaan di dalamnya tuh di situ tepatnya. Kita bikin propertiesnya dulu sama variabelnya gitu. Propertiesnya ya komik sama games. Nah, udah gitu kita bikin sebuah variabel di dalam sebuah kelas, yaitu yang sama-sama memiliki dua properti yang berbeda tuh di situ. Ya, kesamaannya adalah judul, penulis, penerbit, dan harga. Bisa dikatakan nilainya nol karena kita belum memiliki nilai ya. Terus lalu bagaimana gitu kita bisa kita bisa hmm, ya kita bisa apa mengisi nilainya gitu ya. Nah, di sini kata sebuah objeknya dalam sebuah properti kan ditulis pakai newsnya. Kalau kita Vardam nilainya pasti nol. Karena ya memang nilainya nol gitu, nggak punya nilai. Ini hasilnya. Nanti kita coba kita praktekin lah ya. Nah, kalau nilainya nol kan berarti nggak memiliki nilai ya teman-teman. Nah, gimana sih kalau kita bikin default gitu, defaultnya nilai dari sebuah variabelnya kelas. Di situ yang diawali dengan visibility public gitu ya, gitu. Ya bisa aja, nggak masalah. Hanya sifatnya adalah statis gitu, nggak bisa dirubah. Tapi yang yang saya berikan contoh juga sebenarnya statis ya, nggak dinamis gitu sebenarnya. Atau dinamis itu dalam artian inputan lah ya. Nggak belum sampai ke situ gitu teman-teman. Nah di situ di dalam variabel kelas ya ditambahin tuh. Awalnya kan kosongan nih. Karena nilainya nol, tidak memiliki nilai nol. Nah, kita kasih nilai yang bersifat default di situ. Judulnya judul, penulis-penulis, penerbit-penerbit, harga ya nol. Nah, kalau dijalankan di mana nih? Kalau dijalankan di Chrome
Hasilnya kurang lebih seperti ini. Harusnya sih ke bawah ya teman-teman harusnya. Ya karena ini mungkin saham saya ada versi lama ya kayak minggu kemarin saya katakan. Nah. Tunggu. Lalu bisa juga kita nulis default kita ada di properti kita gitu isinya dari mana dari sebuah variabel kelas kita tuh di sini. Ya contohnya variabel kita produk satu min itu sebagai tanda bukti sebuah objek kita isi itu namanya drakor ista lah anggap. Jika kita jalankan tertulislah di situ. Nih di sini. Lalu lanjut lagi. Hmm, kita lanjut lagi gitu ya. Hmm, 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 hmm. Nah, di sini ada produk satu dan produk dua ya, yang tadi saya bilang. Sebelumnya yang untuk penamaan properti itu ya teman-teman ya. Properti pertama kali minggu kemarin lah ya. Ini udah tergantikan dah ya. Udah tergantikan di sini. Nah, untuk yang slide ini, nah untuk produk dua ya sama aja kayak produk satu ya teman-teman. Karena produk dua kan sebuah variabel yang kedua dari produk sebuah nama kelas gitu ya teman-teman. Jadi kalau kita ganti judul untuk kalau kita ingin isi secara statik cara yang kedua untuk judul dua ya baper misalkan ya sama tuh di sini menjelaskan. Oke, ini. Terus yang ketiga, pelajaran yang ketiga, jika menimpa properti yang sama dengan nama yang beda, maka dia bakal menimpa gitu di situ. Karena apa? Di situ ada visibility yang publik, yang artinya yang mudah diakses. eh yang harusnya ya itu sebagai publik gitu di situnya visibility-nya publik gitu. Jadi kalau memang itu ya namanya harus sama dengan gitu. Nanti dari sini ya kalau kalau dari saya teman saya ya mungkin itu model lama kebalikan gitu. Dia pakai katanya sih pakai Sublim dulunya gitu, pakai Sublim. Kalau saya kan pakai Facecode. Nah, yang ngelambar beda aja yang di sini aku maksud gitu ya. Ini judulnya ini pengen berapa ya nggak ada di sini lah ya teman-teman yang nggak ada di sini di variabel sebuah kelas yang di sini. Maka dia akan otomatis di sini dia akan meret nih. Undefined tidak ada di dalam definisi properti gitu, tidak ada gitu. Jadi maka mohon ditambah di situ. Atau bisa dikatakan kalau di zaman bukan di zaman lagi. Kalau di sayanya di Chrome saya error nih. Kalau di teman saya pakai Sublimnya dia diterima di sini, tapi berbeda ini. Mak- Makanya di sini harus ada namanya apa visibility-nya kalau nggak protect ya privat
Gitu. Oke, kita lanjut. Mana lagi ya? Kan kita bahas. Oke, sini anggap aja yang pertama yang kedua ini kita apa? Kita abaikan lah gitu. Kita abaikan karena ini hanya satu-satu doang dari penilai dari propertisnya ya. Contoh-contohnya. Gimana sih kalau ini apa ya? Satu blok gitu ya, satu blok properti kita isi semua gitu. Bisa aja yang sebelumnya sih nggak masalah. Pertama ya anggap aja kita bikin variabel dari sebuah properti di sebuah kelas. Kita kita bikin namanya produk 4 lah atau produk 3. Terus dikatain dengan news, produk di situ ya namanya drakor lah gitu atau dakor gitu. Kita isi, kita fardam, kita cetak tuh komiknya kurang lebih seperti ini teman-teman. Ini ada di outputnya FS Code dan ini ada di Chrome teman-teman, ada di Chrome. Apa sih metode gitu? Metode itu ditandain dengan function ya, kata-kata function di sini. Nah, lanjut dengan kita apa ya? Kita jalankan di sini dengan ada yang apa si produk ini ya, teman-teman. Ini yang tadi kita tambahin gitu ya, nih. Public function kita panggil lagi ya, teman-teman. Kita panggil lagi gitu, kita panggil lagi visibility-nya sebuah function. Ini ada yang pakai, ada yang enggak. Kita menggunakan get label. Jadi si metode itu ada get sama dengan this. Itu metode ciri khasnya get label dan this. Di mana dia akan membuat sebuah function get label. Dia akan membaca, mengulang ya, mengulang pembacaan function ini di mana harus dia membuka ini nih, Grendel ini nih. Ini semua dengan cara kodenya adalah this. Oke. Nah, kita istilah dengan yang sama yang ini. Oke. Terus udah gitu kita cetak di sini. Terus udah gitu kita ambil get labelnya sebagai metodenya. Kurang lebih hasilnya seperti ini, teman-teman. Oke. Jadi maksudnya ini get label yang ini ya teman-teman, yang ini tunggu, yang ini tepatnya adalah memanggil dua apa ya, objek dua dua objek dan dua properties dalam satu kelas. Gimana cara ininya, codingannya? Kita stop share dulu. Kalian buka FS Code kalian, buka yang sebelumnya ya, yang kelas sebelumnya produk yang versi asli minggu kemarin. Nah, habis itu kalian ya anggap aja bikin produk dulu lah gitu. Oke. Bikin produk yang entah namanya produk pertama atau produk kedua lah. Nah, di situ kalian di sebelumnya kalian bikin propertiesnya dulu. Pertama, properties yang pertama adalah tunggu produk pertama dan produk kedua di situ. Kan itu nggak hilang tuh. Nah, kalian dikomenin dulu lah. Kita ngerjain yang pertama dulu. Nah, udah gitu. Nah, ini, oke. Kita ngerjain properties pertama dulu di mana kita ngebuktiin gimana sih kita bikin properties gitu ya. News di sini ya, teman-teman. Nah, udah bikin news, kita ngisi nih gitu. Kita ngisinya dari sebuah properties kita.
di mana nama variabelnya kita panggil, habis itu ada tanda min plus itu, rakor ista, bla bla bla. Kalau kita cetak, apa sih gitu, silakan coba dicoba langsung ya teman-teman. Silakan dicoba langsung, udah gitu. Ini, nah ini sebagai objeknya gitu teman-teman. Begitu juga dengan produk kedua, kita isi itu di situ. Sesuai dengan sebelumnya ya teman-teman, kan tadi juga di slide sudah ngebuktiin ya di slide gitu. Nah, propertinya apa sih? Kita ambil dulu lah gitu dari sebuah nama apa properti gelas apa properti mencoba membuat properti di dalam sebuah kelas di mana visibility-nya adalah public di situ sesuai dengan ada di slide juga. Judul penulis dan secara statis ya gitu. Nah, lalu gimana cara ngisi si propertiesnya ini ya ini gitu. Judulnya ini kita mengganti judul-judulnya aja ya gitu pertama gitu di sini. Sama kalau itu sebutnya sih bisa editing ya, editing properties gitu. Nih, editing properties tuh yang ini nih 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 mana dia? Kok kagak ada? Nih yang ini properties. Oke, saya tambahin. Atau disebut juga dengan edit properti. Properti. Di sini ada juga disebut disebut dengan edit properti. Tuh. Oke, kita fardam lagi. Kalian coba ikutin dari apa kalian comparison sama dengan yang ada di mana di slide lah ya teman-teman gitu. Nah itu kalau udah semua itu jatuhnya ke mana ke itu studi kasus untuk properti ya teman-teman properti dan properti dulu ya metodenya belum. Nah kasus keduanya bagaimana gitu. Yang tadi yang saya bilang coba kita mengisi sebuah nilai apa ya nilai nilai properti yang diisi dalam sebuah kelas yaitu judul bla 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 terpanggil semua gitu tapi di luar sebuah dalam kelas gitu propertinya ini, ini juga sama juga di luar kelas ya di luar kelas propertinya. Nah ada gitu kita anggap aja yang sebelumnya yang pertama yang kedua itu kita apa ya kita nonaktifkan lah gitu kita bikin keterangan lah di situ jadi tidak didebak tidak dibaca sama sistem. Nah setelah kita isi kita fardam kurang lebih isinya seperti ini gitu teman-teman. Yang beda sama teman saya generasi PHP-nya nih pakai ini TKP titik ini. Kalau ini langsung biasanya tuh bisa, tapi ini nggak bisa. Nah jika pas lagi dijalankan sama gitu sama yang ada di slide ya. Nah lalu gimana sih ya metodenya? Nah lari ke metode nih. Ini versi lengkapnya lah ya teman-teman. Nah, sesuai dengan teori, metode itu adalah get label dan function ya, pemanggilan dan this di situ. Itu satu apa ya? Satu kapal yang nggak bisa dipisahkan gitu. Di mana sih function sendiri bisa diamankan secara visibility. Terus sekarang kita menggunakan public ya, menggunakan public. Udah gitu, kita membaca kembali dari isi statisnya ini si apa isi properti dalam kelas itu. Nah, habis itu kita juga selain bisa ngerubah statis kedua pertama yang ada di sini,
Tapi ini baiknya diisi nilai-nilai variabel dalam properti kelas ini, yaitu di luar, yaitu yang produk 4 ini yang udah kita isi manual. Kita bikin baru aja deh gitu di produk ini, produk 5. Tujuannya apa? Kita ngebandingin gitu. Ini kan tadi tentang komik, sekarang tentang gamesnya gitu, properti gamesnya. Nah, kita isi gitu. Ini kan eh, tadi kita ngebuktiin tentang propertiesnya komik. Sekarang kita ngebuktiin dua objek tentang propertiesnya game di sini gitu. Yaitu dengan menamakan variabelnya adalah produk 5 di situ. Namanya Pac-Man. Penulis si Pac-Man itu si Yogi. Penerbitnya IF 2023. Harganya kurang lebih segitu. Nah, gimana kita gabungin gitu, apa, menggabungin dua permasalahan ini ya dalam dua objek dalam satu kelas, dalam satu apa dua properti juga tuh di situ. Ya kita panggil aja, anggap ya. Tapi pertama adalah komik, yaitu metodenya kita panggil apa yang dipanggil get label gitu. Gitu juga dengan ini sama gitu. Jika dijalankan sama seperti sebelumnya. Oke, begitu aja. Apa? Belum masuk ya. Tunggu. Kayaknya harus diulang. Oke, belum di-share ternyata. Aduh, kita ngomong panjang-panjang belum di-share. Mana dia? Tidak ditemukan aplikasi share. Kalau yang ini, oke. Aduh, kita ngulang, Cung. Ora apa-apa. Masih ada waktu. Oke, kita cepetin lah ya. Nah, kalian bisa bikin yang minggu kemarin. Kita kan ada dua ya, dua properti di situ ya, dua objek ya. Wajib pertama, wajib kedua. Lalu gimana sih kita bikin propertinya? Propertinya dalam sebuah kelas yaitu visibility-nya. Tuh jadi ngulang deh ini mah. Nggak apa-apa ya teman-teman ya. Yang perhatiin yang ini aja lah ya. Perhatiin yang ini, yang boleh yang satunya lagi. Mohon maaf banget. Belum di-share di sini. Mohon maaf. Jadi ini khusus untuk properti ya teman-teman. Nah, gimana cara bikin propertinya gitu. Di sini gimana caranya? Pertama, ada sebuah properti komik dan game. Contohnya aja, apa yang sama di situ? Ternyata yang sama itu kita bikin variabel di dalam kelas. Pertama, terus kita visibility-in di situlah gitu menggunakan public. Walaupun ada protect dan privat di situ. Nah, udah ditulis segini. eh Tunggu. Nah, udah habis itu. Nah, kalau kita cetak, itu dia ada nggak ada nilai ya, gitu teman-teman. Nah, kita bisa ngisi nilai itu sendiri ya, teman-teman. Bisa ngisi itu nilai sendiri. Lihat yang di ini ya, teman-teman, yang di apa? Yang di ini apa di apa komentarin ya. Tunggu, 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 tunggu. Kalau ini kan dia tidak memiliki kalau dijalankan Pardam ini tunggu mana ya? Yang ini contoh aja ya di Pardam itu memiliki nilai nol gitu. Kenapa memiliki nilai nol? Statis nol karena dia nggak apa ya?
nggak ada namanya tuh di situ gitu karena si judul penulis ini nggak ada nilai. Nilai dari mana? Nilai dari ini gitu. Nilai dari si apa sebuah variabel yang sama untuk di antara dua properti yang dimana berbeda, yang satu komik yang satu games. Ini pertama kita nggak bahas tentang untuk si properties komik dulu teman-teman, nih yang ini tuh. Nah gimana kalau dia membuat ngisinya walaupun statis juga di luar kelas, di situ teman-teman caranya ini kita isi gitu, kita isi yang ini kita fardam lagi nih. Nah pas lagi fardam ini memiliki nilai gitu. Ini memiliki nilai. Nah, udah gitu, lalu bisa nggak sih kita menimpa apa ya? Menimpa dari si variabel kelasnya ini dalam sebuah properti komiknya gitu. Ini khusus komik dulu ya. Bisa aja gitu. Di sinilah dibuktikan gitu. Dibuktikan sebuah fungsi visibility. Kita contoh produk kedua deh di sini. Nah, pas lagi kalian jalanin gitu ya, kalian jalanin tambah properti ya. Ini seperti kalau di saya gitu ya, di saya itu maaf maaf maaf. Mana dia? Yang ini itu ada tanda merah di sini teman-teman sesuai yang kalian lihat di slide ya. Yang ini produk dua khusus ini. Di sini aja nggak kebaca di sini. Ada artinya tidak didefinisikan dalam sebuah variabel kelas dalam sebuah properti gitu. Sebuah properti di mana gabungan dari yang sama yang bisa dihubungkan antara properti satu objek satu ke objek yang keduanya tuh di situ teman-teman. Oke. Jadi dia apa nimpa kan nimpa ya. Ada lagi di bawahnya. Sedangkan yang kita yang benar-benar kita butuhkan ini gitu, bukan tambahan ini gitu. Karena di atasnya sebelumnya variabel ini dikatakan publik gitu. Jadi bisa diakses oleh semua orang tanpa perizinan di situ. Oke, kalau jika di Varda memang nggak kebaca ya, teman apa bahkan kebaca ya. Kalau di Viscode nggak akan ngebaca gitu, tapi di versi yang di variabel yang ada di PPT dari temen saya itu kebaca gitu. Mungkin tuh edisi lama bukan Viscode, dia pakai Sublime. Oke, coba dicobakan lah satu persatu ya teman-teman. Terus yang kedua kita bikin properti lengkap lah gitu. Kita nulis yang lengkapnya, anggap aja itu produk keempat gitu ya. Anggap aja produk keempat. Cus yang ini kita bikin kita terus kita panggil yang sama gitu. Pasti isinya sempurna gitu teman-teman. Isinya sempurna. Nah, itu tentang properties ya. Kita gimana cara menjalankan sebuah properties. Oke, sekarang kita mencoba menjalankan sebuah metode. Metode itu apa ciri khasnya adalah function get label dan this. Di mana kita bikin di bawah ke apa di masih dalam badan kelas, masih dalam badan kelas di mana kita ngebuat sebuah function kita visibility public untuk memanggil apa ya memanggil variabel ini si variabel dalam kelasnya ini yaitu dengan get label di sini gitu memanggil get label. Pas lagi dipanggil, kan dia melakukan return nih, gitu. Ini dua blok ini nih, dua baris ini. Menurut pribadi saya, sekali lagi menurut pribadi saya itu adalah sebuah tiga kata yang couple. Couple tuh function get label dan return, return this di sini. Sorry empat.
function get label return this. Di mana dia akan mengembalikan, dia kan memanggil ini. Function itu memanggil si variabel dalam kelas gitu. Nah, ketika dia panggil, dia kan otomatis sudah di luar kelas gitu. Kenapa gitu? Karena si isinya kan mesti nol gitu. Si isinya nol, kita panggil kata-kata dengan this sesuai dengan function yang ada di PHP natif sebelumnya. Kalau nggak salah ya, seingat saya gitu. Karena saya baca-baca, ya function ya pasangannya ya di sama get label. Sorry, this sama function itu sebuah apa? Sebuah sebuah cinta lah. Tapi kalau function sama get label ya metode di situ, metodenya OP itu di situ. Oke. Jadi kita panggil apa yang kita inginkan di situ. Misalnya ada penulis, ada dis penerbit, yang kita ingin penampilin gitu aja. Kalau mau judul marga ya monggo-monggo aja. Tidak masalah di situ. Oke. Nah, lalu dari metode tersebut kita pengen tuh ini kan tentang komik gitu ya, tentang komik. Lalu tentang gamesnya gimana? Karena sama ya, kita bikin aja produk 5 lah gitu, atau produk 7 atau produk berapa, sama aja. Lakukan yang sama, hanya ini khusus untuk game gitu. Lalu kita memanggil nih dua objek, dua properti dalam satu kelas di situ. Nah, kita panggil nih, kita print lah si komiknya. eh Panggilnya adalah produk 4 ini gitu. Ini kan untuk sisi komik gitu. Kita panggil nih. Panggil apanya? Panggil get labelnya sebagai functionnya di situ metode-metodenya gitu. Begitu juga dengan gamesnya di produk 5 gitu. Menghasilkan yang sama seperti slide. Begitu aja praktikum malam minggu ini untuk properties dan metode. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good night.